Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Syafiq, selaku salah satu perwakilan dari Kemang Jakarta, dalam kegiatan webinar Seminar Pengaruh Abrasi Terhadap Ekosistem atau SAFIR yang diadakan oleh mahasiswa Teknik Geologi Universitas Pertamina. Bersamaan dengan saya, telah hadir juga Bang Eko yang juga akan menyampaikan materi dan beberapa anggota Kemang Jakarta lainnya. Secara umum, materi yang akan saya sampaikan bertema geologi dan pengaruh abrasi di Kepulauan Seribu. Berikut ini topik-topik yang akan disampaikan, diawali dengan perkenalan tentang Kemang Jakarta, dan dilanjutkan dengan geologi Kepulauan Seribu, lalu penjelasan mengenai abrasi dan langkah mitigasi bencana abrasi. Tentang Kemang Jakarta, Kemang Jakarta adalah komunitas yang berfokus pada pelestarian hutan mangrove di pesisir wilayah DKI Jakarta. Kemang Jakarta merupakan afiliasi dari Kesemat atau Kelompok Studi Ekosistem Mangrove Teluk Awur Jepara, salah satu unit kegiatan mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Diponegoro. Kemang Jakarta berdiri sejak 17 September 2011. Pada periode 2011 hingga 2019 terdapat 3 divisi, yaitu divisi penanaman dan rehabilitasi, divisi pendidikan dan keilmuan, divisi komunikasi dan informasi. Lalu pada periode 2020 hingga 2021 bertambah 2 divisi, yaitu divisi riset dan data ilmiah dan divisi kewirausahaan. Jadi saat ini Kemang Jakarta memiliki 5 divisi, atau sekarang kami sebut sebagai tim. Selain Kemang Jakarta, terdapat juga 11 regional daerah lain, diantaranya Medan, Dumai, Serang, Tangerang, dan juga Malang. Kegiatan Kemang Jakarta umumnya melakukan penanaman di beberapa lokasi di pesisir DKI Jakarta dan sekitarnya. Data terakhir, sejak 2013 hingga 2019, kami sudah menanam kurang lebih 19.000 bibit mangrove. Selain itu, terdapat beberapa lokasi penanaman, paling sering di Marunda dan juga di Ekowisata Peak. Penanaman yang dilakukan Kemang Jakarta terlaksana berkat kerjasama beberapa pihak, seperti komunitas, instansi pemerintah, maupun CSR perusahaan. Selain kegiatan penanaman, kegiatan lain yang Kemang Jakarta lakukan yaitu seperti Kemangtir Goes to School atau KGTS, berupa edukasi dan sosialisasi seputar mangrove dan wilayah pesisir, ke beberapa pihak sekolah dari tingkat SD hingga SMA. Kegiatan lainnya yaitu Mangrove Camp berupa camping bersama di Pulau Seribu, sekaligus melakukan penanaman dan juga sosialisasi pentingnya mangrove ke warga sekitar. Dan juga terdapat grup WA volunteer yang kegiatannya berupa diskusi via grup chat maupun video call via Zoom. Masuk ke topik selanjutnya yaitu geologi Kepulauan Seribu. Di dalam geologi terdapat sebuah prinsip the present is the key to the past, atau prinsip tersebut menjelaskan tentang gaya-gaya dan proses yang membentuk permukaan bumi seperti saat ini telah berlangsung sejak lama ketika terbentuknya bumi. Kondisi geologi yang ada saat ini memiliki keterkaitan dengan kondisi di masa lampau. Kepulauan Seribu adalah rangkaian kepulauan yang terletak di 40 km arah barat laut atau northwest dari Teluk Jakarta. Luas wilayahnya 107.489 hektar yang tersebar dengan arah umum utara-selatan. Secara administrasi, Kepulauan Seribu termasuk ke dalam Kabupaten Administrasi DKI Jakarta yang dibagi menjadi 2 kecamatan, yaitu Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan. Jumlah penduduk di kabupaten ini sejumlah 28.289 jiwa yang tersebar di beberapa pulau-pulau berpenghuni. Secara geologi, Kepulauan Seribu merupakan platform yang sudah terbentuk dari proses geologi di masa lampau. Namun, proses pembentukan dan perkembangannya masih dapat diamati hingga saat ini. Daerah Kepulauan Seribu memiliki dasar laut yang lebih dangkal dibandingkan bagian barat dan bagian timurnya, sekaligus menjadi pemisah antara cekungan Sunda dan cekungan Arjuna. Warna hijau menunjukkan cekungan. Daerah yang lebih dangkal tersebut merupakan bagian dari host berupa punggungan blok sesar yang menjadi fondasi pembentukan Pulau Seribu pada saat ini. Penampakan pulau-pulau saat ini menunjukkan adanya sebuah garis pembatas antara bagian selatan dan bagian utara. Secara geologi, garis pembatas tersebut menunjukkan adanya daerah rendahan.
sehingga menjadi daerah sedimentasi untuk sumber sedimen yang berasal dari bagian selatan atau dari muara-muara maupun sungai-sungai di Teluk Jakarta. Daerah rendahan tersebut merupakan bagian dari Sungai Purba berarah barat daya yang bermuara di Selat Sunda. Maka dari itu, pulau-pulau di bagian selatan memiliki pertumbuhan karbonat yang lebih rendah. Sementara bentukan pulau-pulau yang relatif berarah barat timur dipengaruhi oleh dua musim angin, yaitu angin musim barat dan angin musim timur. Ukuran dari pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu tak lepas dari pengaruh geologi di masa lampau. Sebagai contoh, Pulau Tidung yang memiliki daratan cukup luas. Hal ini mungkin saja menandakan alas atau pondasinya merupakan karbonat platform yang sudah ada sejak masa lampau, sehingga bisa mengakumulasi sedimen yang lebih banyak hingga terperangkap dalam vegetasi dan menjadi daratan yang cukup luas. Sementara pulau-pulau berukuran kecil merupakan hasil akumulasi sedimen yang lebih sedikit. Dalam skala pulaunya, sebagai contoh Pulau Payung Besar, yang juga lokasi penanaman kegiatan safir. Kenampakan yang ada saat ini menjadi cerminan keterjadian di masa lampau, seperti adanya lubang-lubang atau umumnya dikenal sebagai lagun. Secara geologi mungkin saja merupakan bagian dari sinkhole purba ketika karbonat platform ini tersingkap pada masa lampau. Selain itu, keterdapatan barrier island juga menjadi penahan atau pemecah ombak alami yang dapat mengurangi energi gelombang. Kenaikan suhu air laut merupakan penyebab kematian tertinggi terumbu karang di Indonesia. Cirinya yaitu terumbu karang berubah warna menjadi putih atau dikenal sebagai bleaching. Selain itu, banyaknya sampah laut maupun adanya kontaminasi bahan kimia juga bisa merusak atau mematikan terumbu karang. Masuk ke topik selanjutnya yaitu abrasi. Secara pengertian, abrasi atau erosi pantai merupakan proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Bahaya abrasi yaitu umumnya mengancam garis pantai, merusak tambak, merusak konstruksi bangunan yang berbatasan langsung dengan air laut, atau bahkan menghilangkan pulau-pulau kecil. Contohnya itu Pulau Ubi Besar yang warganya pindah ke Pulau Untung Jawa. Berikut ini kriteria tingkat kerusakan abrasi dari skala ringan hingga amat sangat berat berdasarkan Setian Dinto dan kawan-kawan tahun 2007. Besar kecilnya tingkat abrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu gelombang, arus, pasang surut, perubahan muka air laut, angin, dan parameter lain seperti kegiatan manusia atau antropogenik. Faktor penyebab yang pertama yaitu gelombang laut. Gelombang merupakan parameter utama yang berperan dalam proses erosi maupun sedimentasi. Gelombang hanya terjadi di bagian permukaan paling atas. Tinggi rendah energi atau kekuatannya dipengaruhi oleh faktor penggerak seperti gelombang angin, gelombang pasang surut, gelombang kapal, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu arus. Arus laut merupakan gerakan air laut yang bergerak secara vertikal maupun horizontal yang terjadi di seluruh perairan dunia. Terdapat 4 hal yang dapat membangkitkan arus laut, yaitu angin, dan distribusi densitas, gelombang laut, dan juga pasang surut. Yang ketiga yaitu pasang surut. Pasang surut merupakan proses naik turunnya muka air laut secara periodik yang dipengaruhi oleh gaya tarik bulan dan matahari. Naiknya permukaan laut sampai ke ketinggian maksimum disebut sebagai pasang tinggi. Begitupun sebaliknya. Terdapat 4 jenis pasang surut berdasarkan periodik pasang surut dan perbedaan ketinggian permukaan laut. Yang keempat yaitu perubahan muka air laut, merupakan fenomena naiknya muka air laut. Salah satu penyebabnya adanya perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut contohnya berupa meningkatnya suhu air laut dan juga mencairnya es di daerah kutub yang mengakibatkan bertambahnya volume air laut. Kenaikan muka air laut nantinya akan memberi dampak signifikan bagi daerah pesisir. Yang kelima yaitu angin. Angin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi energi gelombang. Di Indonesia terdapat 2 musim angin, yaitu angin musim barat dan angin musim timur. Dalam setahun terjadi 2 kali perubahan arah pola angin yang saling berlawanan. Angin musim barat berhembus dari benua Asia ke benua Australia yang terjadi di bulan Oktober hingga April. Sementara angin musim timur bergerak sebaliknya. Dampak secara umum ialah terjadinya musim hujan dan musim kemarau. Atau untuk wilayah pesisir, aktivitas nelayan jadi terganggu ketika memasuki angin musim barat karena cuaca cenderung tidak bersahabat. Selain itu terdapat juga faktor lain yaitu kegiatan manusia. Terdapat 2 jenis aktivitas manusia di pantai yaitu yang bersifat protektif dan yang bersifat destruktif. Contoh bersifat protektif seperti pembangunan bangunan pelindung daerah pesisir dari gelombang yang bisa menyebabkan abrasi. Sementara contoh bersifat destruktif yaitu sampah laut, pencemaran minyak ataupun limbah yang bisa mengganggu kestabilan dari ekosistem yang ada. Masuk ke topik selanjutnya yaitu mitigasi bencana abrasi.
Mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta. Mitigasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural yang buatan dengan cara membuat pondasi pelindung pantai berupa dinding-dinding pantai dari yang tersusun atas tumpukan batu atau kawat donjong yang terisi batu belah sebagai penahan dari gelombang yang datang. Selain itu, juga dibuat pemecah gelombang, ini mungkin berupa bangunan dengan biaya yang cukup mahal, yaitu pemecah gelombang model kubus ataupun model buis. Ini foto-foto yang telah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta melalui pemerintah daerah dari Kepulauan Seribu tentang bagaimana mitigasi struktural yang telah mereka lakukan. Sementara mitigasi struktural secara alami, yaitu dengan menanam mangrove dan juga merawatnya. Selain itu, merehabilitasi dan menjaga terumbu karang. Ini contoh-contoh kegiatan dari Kemangtir Jakarta yang dilakukan. Dan ini salah satu contoh hasil penanaman dari kegiatan Safir di Pulau Payung Besar yang kemarin Desember tahun lalu telah dilakukan penanaman atas kerjasama antara Kemangtir Jakarta dan juga Teknik Geologi Universitas Pertamina. Selain itu, dan juga dilakukan mitigasi non-struktural, yaitu upaya non-teknis agar sejalan dengan dan sesuai dengan upaya mitigasi struktural. Terdapat beberapa peraturan yang mengaturnya. Di antaranya Perda DKI nomor 2 tahun 1992, Perda DKI nomor 11 tahun 1992 tentang penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Pada pasal 42 dijelaskan lebih lanjut. Selain itu ada UU nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan juga yang terakhir ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 21 tahun 2018. Pada pasal 12 mengatur tentang keberadaan bangunan pelindung pantai terhadap abrasi. Dalam proses pembuatan mitigasi struktural, harus terencana semaksimal mungkin dengan mengolah beberapa informasi yang telah tersedia melalui teknologi terkini. Harapannya agar mitigasi struktural yang telah dilakukan dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan memanfaatkan peta arah arus agar mengetahui sisi-sisi mana saja yang dirasa kurang dalam upaya menahan laju abrasi, dan juga selain itu penggunaan citra satelit sebagai gambaran umum untuk lokasi pembangunan titik-titik pemecah gelombang. Contohnya ada di gambar ini yang dilakukan pihak pemerintah DKI Jakarta untuk merancang lokasi atau titik-titik pembangunan pemecah gelombang di Kepulauan Seribu. Proses yang terjadi di muka bumi semua bersifat dinamis, mengikuti kondisi yang ada. Apapun yang kita lakukan saat ini akan memberi dampak di kemudian hari. Selagi bisa, berbuat baiklah dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun caranya. Berikut ini daftar pusaka yang saya gunakan selama penyusunan materi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator Kak Azila. Sekian dari saya, terima kasih.